Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi minggu ini dan nanti dilanjut langsung dengan kuis di LMS ya, 30 menit waktunya. Jadi 1 jam maksimal saya menjelaskan materi tentang DML atau Data Manipulation Language. Kemudian nanti jam 9 tepat itu bisa mulai mengerjakan kuisnya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Sudah terlihat PPT saya? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi materi minggu ini tentang Data Manipulation Language. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang DDL atau Data Definition Language. Nah, ini DML. Jadi kita bisa memanipulasi data atau mengubah, mengedit data di dalam basis data itu dengan DML operasinya. Nah, jika pada DDL adalah bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data, yaitu tentang pembuatan tabel, view, dan lain sebagainya, maka DML ini adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data, yaitu tentang penyisipan, penghapusan, maupun pengubahan data dari tabel. Nah, operasi-operasi yang berlaku di dalam DML itu ada 4. Yang pertama adalah insert untuk menyisipkan data, kemudian update untuk memperbarui, kemudian select itu untuk menyeleksi atau selection, kemudian delete untuk menghapus. Nah, ini yang pertama adalah perintahnya insert. Jadi perintah insert ini digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data baru ke dalam tabel. Adapun perintah insert dituliskan sebagai berikut. Jadi ini notasinya, yang pertama adalah insert into, kata kuncinya, kemudian diikuti dengan nama tabel, kemudian kolom mana yang akan diisi, apakah kolom 1, kolom 2, dan lain sebagainya. Kemudian values adalah nilainya yang diisikan ke dalam kolom tersebut. Apakah misalnya dari kolom 1 adalah nama, kemudian nilainya adalah Intan, misalnya seperti itu. Jadi saya ulangi, untuk yang insert, itu kata kuncinya adalah insert into, diikuti nama tabel, kemudian dalam kurung nama kolom yang akan diisikan, kemudian values adalah nilainya. Ini contohnya. Jadi kita ingin menginputkan nilai pada kolom NIM, nama, IPA, MAT, Bindo, dan Bing. Nah, jadi di tabel nilai kita itu ingin menginputkan nilai di dalam NIM, nama, IPA, dan di kolom ini ya. Nah, values-nya adalah 1, kemudian namanya adalah Ani. Jadi kalau misalnya dia berupa teks atau string, dia harus diikuti tanda petik 1. Kemudian nilainya adalah 9887 untuk masing-masing kolom di IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian ini untuk kolom kedua itu NIM-nya adalah 2, kemudian namanya adalah Andi. Kemudian nilainya adalah 7898. Sama seperti tadi, yaitu kata kuncinya insert into diikuti dengan nama tabel, kemudian nama kolomnya adalah yang di dalam kurung ini, secara berurutan, kemudian values adalah nilainya yang akan diisi ke dalam kolom tersebut. Ya, jadi kita insert into dulu, kemudian kita pilih tabelnya, nama tabel yang akan kita tambahkan atau sisipkan datanya, kemudian kita tunjuk kolom apa saja yang akan kita sisipkan data atau tambahkan data. Kemudian diikuti dengan nilai yang akan diinputkan, yaitu kata kuncinya adalah values. Ini seperti ini.
nanti jadinya kalau select from nilai berarti kita melihat list dari tabel nilai. Ya, jadi select ini untuk menyeleksi, kita ingin memilih salah satu saja, kemudian diikuti tanda bintang. Tanda bintang ini untuk menampilkan list, kemudian from ini dari tabel, diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel nilai. Nah, yang diisikan tadi seperti ini hasilnya. Kemudian update. Perintah update ini digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintahnya update dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau update seperti yang tadi mirip. Jadi kita update, pertama kata kuncinya adalah update, kemudian diikuti nama tabel, kemudian set, kolom 1 sama dengan nilainya apa, kolom 2 sama dengan nilainya apa, kemudian where dengan kondisi tertentu. Ini contohnya, jika kita ingin mengupdate semua data, maka perintah where tidak perlu digunakan. Ini perintah where ini hanya kondisi tertentu ya, jadi seperti if, digunakan jika kita ingin mengupdate data yang hanya pada kolom-kolom tertentu dengan kondisi tertentu sebagai filternya. Jadi where ini berfungsi sebagai filter di dalam mengupdatekan data. Dari contoh tabel di atas, kita akan mengubah nilai uni NIM 3, NIM-nya sama dengan 3 menjadi 8. Maka sintaksnya adalah, yang pertama adalah kata-kata update, kata kuncinya update, kemudian nilai adalah nama tabelnya, kemudian kita set nilainya, yaitu pada kolom IPA, nilainya menjadi 8, where dengan kondisinya adalah NIM-nya sama dengan 3. Jadi yang nilai IPA-nya diganti dengan nilai 8 itu hanyalah mahasiswa dengan NIM 3. Sampai di sini paham ya? Jadi saya ulangin, yang pertama untuk update, kita menggunakan kata kunci update terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel nilai, kemudian kata kunci set. Nah, yang set ini kita akan menyeleksi atau mengupdate datanya di dalam kolom IPA. Kolom IPA kita update datanya dengan nilai 8, where adalah sebagai filter, NIM sama dengan 3. Jadi where ini nanti hasilnya adalah yang diupdate nilai IPA sama dengan 8 itu hanyalah mahasiswa dengan NIM 3. Ya, NIM-nya 3, jadinya nilainya 8. Yang pertama nilainya 3, kemudian diupdate lagi menjadi 8. Seperti itu. Nah, jadi perintah select pada SQL itu mempunyai fungsi untuk mengambil atau retrieve informasi dari database. Perintah ini juga mempunyai kemampuan projection, selection, dan joining. Nah, bedanya apa dari projection, selection, dan joining? Kalau projection, kita hanya memilih kolom-kolom pada suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query. Jadi kolom yang kita pilih itu bisa lebih dari satu kolom. Kemudian untuk selection itu hanya memilih baris-baris tertentu. Nah, kalau joining kita mengambil data bersama yang disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dengan menentukan hubungan antara mereka. Jadi joining ini nanti kita menggabungkan kolom dari tabel yang berbeda yang berelasi dengan kolom tersebut. Gitu. Ini perbedaannya. Ya, yang projection kita bisa lihat, kita bisa seleksi kolom lebih dari satu kolom secara bersamaan. Kalau selection, kita menyeleksi baris ke samping gini. Kalau kolom itu dari atas ke bawah, vertikal. Kalau baris itu horizontal. Ya, jadi selection itu hanya seleksi baris, projection kolom, kemudian joining kita menggabungkan kolom yang dari tabel yang berbeda. Tapi syaratnya adalah tabel 1 dengan tabel 2 itu harus memiliki relasi. Misalnya yang membuat mereka berelasi adalah NIM-nya. Yang kita pengen jadikan satu di dalam join adalah misalnya tabel mata kuliah gitu ya. Mata kuliah sama ternyata ada di sini tidak ada tabel mata kuliah, tapi di sini ada tabel nilai, kolom nilai maksud saya. Kemudian kita mau jadikan ke dalam satu tabel datanya dari nilai
ini ke tabel 1. Nah, ini notasi select. Jadi untuk mengambil data dari keseluruhan isi tabel, itu perintahnya adalah select from nama tabel. Jadi tidak perlu menggunakan where, karena where itu hanyalah kondisi untuk filter. Nah, kalau kita ingin melihat keseluruhan dari isi tabel, maka kita langsung menggunakan kata kunci select, kemudian diikuti tanda bintang, kemudian from, diikuti dengan nama tabel. Jadi kata kuncinya adalah select, kemudian tanda bintang, jangan dilupakan tanda bintang, kemudian from, diikuti dengan nama tabel. Nah, ini. Setelah dicoba sebelumnya, menampilkan isi dari tabel nilai dengan menggunakan perintah select, di mana akan tampil semua isi dari tabel nilai. Kemudian perintah ini juga bisa menampilkan hanya salah satu atau beberapa kolom yang akan ditampilkan. Nah, misalnya ini, tadi kita menggunakan where untuk sebagai filter. Jadi kita hanya ingin menampilkan misalnya baris 1, kolom 1 saja. Nah, kondisinya diletakkan setelah kata kunci where. Jadi notasinya seperti apa penulisannya? Yang pertama adalah kata kunci select, kemudian kolomnya disebutkan, kemudian from, nama tabelnya, dan diikuti dengan kondisi, yaitu dengan menggunakan kata kunci where, kemudian kondisi. Ini contohnya, kita ingin menyeleksi, ingin menampilkan tabel dari tabel nilai yang NIM-nya kurang dari 4. Jadi hanya NIM 1, 2, 3 saja yang ditampilkan datanya. Atau kita ingin menyeleksi, menampilkan, ini dari kolom NIM, nama IPA, kemudian nilai dari tabel nilai, dan NIM-nya kurang dari 4. Jadi yang ditampilkan hanyalah kolom NIM, nama dan IPA, nilai IPA-nya, yang NIM-nya kurang dari 4, berarti 1, 2, dan 3. Tuh. Misalnya mau menampilkan mata kuliah lain atau pelajaran lain, NIM, nama, IPA, matematika, berarti di sini ditambahkan kolom matematika. Kemudian kondisinya tetap, atau kita memilih kondisinya NIM lebih dari 4, itu nanti keluarnya adalah 5 dan seterusnya NIM-nya, mulainya dari 5. Ya, di sini kita udah melihat adanya operator logika di dalam penggunaan sintaks SQL ya. Kemudian selanjutnya adalah perintah delete. Nah, perintah delete berguna untuk menghapus baris dari suatu tabel, bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete itu seperti ini. Jadi yang pertama delete from, kata kuncinya delete from, kemudian diikuti nama tabel, where sebagai filternya, dan diikuti dengan kondisi. Jadi kira-kira apa sih bedanya dengan yang di DL? Kalau yang di DL kan kita ingin menghapus menggunakan alter, kemudian diikuti nama tabel, kemudian ada kata kunci drop. Nah, kalau yang di DL itu alter, itu digunakan hanya untuk mengedit secara keseluruhan, misalnya menghapus tabelnya. Nah, kalau delete ini kita untuk menghapus baris. Nah, misalnya kita akan menghapus data tabel dengan NIM-nya sama dengan 1, maka sebentar, ini kok sintaksnya hilang. Nah, nanti kalau yang seperti ini berarti sintaksnya adalah delete from nilai, kemudian where NIM sama dengan 1 ya. Saya tuliskan dulu. Kita akan menghapus data pada tabel dengan NIM, ini tabel nilai, dengan NIM-nya sama dengan 1, maka delete from nilai, where kondisinya adalah NIM sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kata kuncinya adalah delete from. Ini adalah nama tabelnya, kemudian where adalah kondisinya.
Oke. Kemudian kita ingin create table. Di sini kita ingin menyisipkan tadi ya, ini menggunakan insert into. Ini tadi sudah ada contohnya ya, sama. Ini jadi insert into. Nah, kemudian ini ada operasi select. Jadi ini saya bahas sedikit, karena nanti minggu depan lebih deep lagi kita bahas tentang operasi select. Nah, operasi select ini menggunakan notasinya sigma, tandanya seperti ini, seperti theta, tapi kalau theta kan di tengahnya ada garisnya. Ini sigma, tandanya seperti ini. Digunakan untuk memilih baris tertentu dari himpunan baris data atau record yang memenuhi kondisi dan membuang baris yang lain. Jadi yang ditampilkan hanya kondisi tertentu dengan menggunakan where tadi sebagai filter. Nah, notasinya adalah kalau tadi kita menulis dengan biasa, select, dan kita bisa juga menggunakan notasi sigma ini. Kemudian diikuti dengan kondisi pilihan, kemudian nama relasi. Ya, misalnya di sini kita select departemen nomor sama dengan 4 dari tabel pegawai. Ya, jadi kalau di sini adalah penggunaan seleksi dengan menggunakan notasi sigma, kondisinya itu terletak di depan, jadi tidak perlu dengan menggunakan where lagi, jadi langsung kita sebutkan kondisinya, kemudian dalam kurung ini adalah nama tabelnya. Kemudian ini, contoh selanjutnya, kita ingin menampilkan gaji yang lebih dari 30.000 dan dengan departemen nomornya adalah 3 dari tabel pegawai. Kondisinya, jadi kita ingin menampilkan gaji yang lebih dari 30.000 dengan nomor departemennya adalah 3. Jadi kondisinya ada 2, yaitu nomor departemennya 3 sama gajinya lebih dari 30.000. Jadi ini artinya untuk memilih subhimpunan pegawai yang memiliki gaji lebih dari 30.000 yang bekerja di departemen 3. Nah, ini tadi operator-operator logik yang sudah kita gunakan. Ini maksud sama dengan ini double. Kemudian tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ini contoh penggunaannya tadi, kita menggunakan selection menggunakan tanda notasi sigma, kemudian bobot. Ini bobot sama dengan lebih dari 3, ini jadi nama kolomnya ya, nama kolomnya dengan nilainya adalah lebih dari 3 dari tabel mata kuliah. Ini contohnya, jadi kita ingin menampilkan nama dan alamat anggota. Jadi kita lihat di sini, ingin menampilkan nama dan alamat dari tabel anggota berarti ya. Kalau kita ingin menampilkan lebih dari 1 kolom, maka dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, sintaksnya adalah select, kemudian nama kolom 1, nama kolom 2 dari tabel anggota. Jadi, from nama tabelnya. Kemudian, yang kedua, jika kita ingin apabila terdapat nilai konstanta, menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query. Jadi kita lihat nilainya dulu. Pertama, kita select, kemudian diikuti dengan nilainya yang ingin ditampilkan, kemudian dari kolom nama dan kolom alamat dari tabel anggota. Kemudian apabila terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, nah, kita ingin mengubah nama di kolom nama itu menjadi uppercase. Jadi kata kuncinya adalah select upper, kemudian dari kolom nama dan alamat from anggota. Jadi yang di uppercase adalah hanya di kolom nama, nilainya di kolom nama saja, alamat tetap tidak uppercase. Jadi from tabel anggota. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu setengah jam untuk belajar sebelum kuis. Ada yang ingin ditanyakan?